Halo Sobat Menurut Fakta, balik lagi di kanal yang membahas tentang fakta-fakta dunia yang menakjubkan. Langsung saja kita bahas tentang video kali ini. Pernah nggak Sil, kamu lagi fokus ngerjain sesuatu, tiba-tiba tangan refleks ngambil HP, buka media sosial, scroll sebentar, terus sadar loh, ngapain gue buka HP ya? Atau mungkin kamu baru aja bangun tidur, hal pertama yang dicari bukan air minum, tapi HP. Kalau kamu merasa ini relate banget, kamu nggak sendirian. Kebiasaan ini bukan cuma soal kurang disiplin, tapi ada penjelasan ilmiah yang menarik di baliknya, tepatnya di dalam otak kita. Hari ini, kita akan bongkar rahasia apa yang sebenarnya terjadi di otak saat kita merasa kecanduan HP. Pertama, kita perlu kenalan sama yang namanya sistem reward atau sistem penghargaan di otak. Bayangkan otak kita punya sirkuit khusus yang kalau diaktifkan, kita bakal merasa senang, puas, dan pengen mengulangi lagi aktivitas yang memicunya. Nah, aktor utama dalam sirkuit ini adalah sebuah zat kimia bernama dopamin. Banyak yang salah sangka kalau dopamin itu hormon kebahagiaan. Sebenarnya, dopamin lebih tepat disebut molekul motivasi. Tugasnya bukan cuma bikin kita senang, tapi bikin kita mengantisipasi rasa senang itu. Dopaminlah yang mendorong kita untuk mencari sesuatu yang kita anggap akan memberikan hadiah. Pertanyaannya, apa sih hubungannya dengan HP kita? Setiap kali ada notifikasi masuk, entah itu like di foto, komentar di status, atau pesan dari teman, otak kita melepaskan sedikit dopamin. Otak kita bilang, wah, ada sesuatu yang baru nih. Mungkin penting, mungkin menyenangkan. Rasa penasaran dan antisipasi inilah yang membuat kita nggak tahan untuk segera mengeceknya. Masalahnya, dunia digital ini dirancang untuk terus-menerus memicu pelepasan dopamin kita. Para desainer aplikasi tahu persis cara kerja otak kita, dan mereka memanfaatkannya. Mereka menggunakan sebuah sistem yang sangat kuat. Namanya variable reward system, atau sistem hadiah variabel. Konsep ini mirip banget sama cara kerja mesin slot di kasino. Kalau kamu main mesin slot, kamu nggak tahu kapan kamu akan menang. Bisa jadi di putaran pertama, kelima, atau ke-100. Ketidakpastian inilah yang bikin ketagihan. Kamu terus menarik tuasnya, karena berharap mungkin kali ini menang. Dan HP kita itu seperti mesin slot digital. Saat kita scroll feed media sosial, kita nggak pernah tahu konten apa yang akan muncul selanjutnya. Bisa jadi video lucu, berita mengejutkan, atau foto liburan teman yang keren. Otak kita terus-menerus mencari hadiah berikutnya, dan kita pun terus scroll tanpa henti. Setiap like, setiap notifikasi adalah hadiah kecil yang tak terduga, yang membuat sirkuit dopamin kita terus aktif. Lalu, apa dampaknya kalau otak kita terus-menerus dibanjiri dopamin dari sumber yang instan dan mudah seperti HP? Salah satu korban terbesarnya adalah rentang perhatian atau attention span kita. Coba bayangkan, otak kita jadi terbiasa mendapatkan stimulasi cepat dan konten yang berganti-ganti setiap beberapa detik. Video pendek, tweetan, stories, semuanya melatih otak kita untuk menginginkan hal baru secara konstan. Akibatnya, saat kita dihadapkan pada tugas yang butuh fokus jangka panjang, seperti membaca buku, belajar untuk ujian, atau menyelesaikan pekerjaan penting, otak kita jadi cepat bosan. Rasanya gelisah, nggak sabar, dan ada dorongan kuat untuk lari ke distraksi yang lebih mudah, yaitu HP. Ini bukan karena kita malas, tapi karena otak kita sudah dilatih untuk menyukai gratifikasi instan. Sebuah riset dari Microsoft bahkan menunjukkan bahwa rata-rata rentang perhatian manusia kini hanya sekitar 8 detik, lebih pendek dari seekor ikan mas. Tentu saja ini perlu dilihat konteksnya. Tetapi ini menunjukkan betapa cepatnya kita beralih fokus di era digital. Dalam jangka panjang, ini bisa sangat merusak produktivitas, kemampuan belajar, bahkan kesehatan mental kita. Kita jadi lebih sulit untuk masuk ke kondisi deep work atau kerja mendalam, di mana kita bisa menghasilkan karya terbaik. Melihat mekanismenya, beberapa ahli menyamakan pola kecanduan HP ini dengan kecanduan lain, seperti judi. Keduanya sama-sama bermain dengan sistem hadiah variabel dan dopamin. Tentu saja, intensitas dan dampak fisiologisnya berbeda, tapi pola perilaku kompulsifnya sangat mirip. Kita terus melakukannya meskipun sadar itu mungkin tidak baik untuk kita. Ini sejalan dengan apa yang dijelaskan James Clear dalam bukunya Atomic Habits, sebuah kebiasaan terbentuk dari 4 langkah: petunjuk, keinginan, respons, dan hadiah. Notifikasi HP adalah petunjuknya,
Rasa penasaran adalah keinginannya. Membuka HP adalah responsnya, dan informasi baru atau validasi sosial adalah hadiahnya. Lingkaran ini terjadi puluhan, bahkan ratusan kali dalam sehari. Memperkuat kebiasaan itu hingga menjadi otomatis lalu. Apa kita harus pasrah saja dikendalikan oleh algoritma dan dopamin? Tentu tidak. Ada banyak solusi praktis yang bisa kita coba untuk merebut kembali kendali. Pertama, sadari dan kurangi pemicunya. Coba matikan semua notifikasi yang tidak penting, notifikasi media sosial, game, berita. Semuanya bisa dimatikan, biarkan hanya notifikasi dari panggilan atau pesan darurat saja yang aktif. Dengan begitu, kamu yang memutuskan kapan mau membuka aplikasi, bukan aplikasi yang memanggil-manggil kamu. Kedua, coba konsep yang lagi ngetren, yaitu dopamin detox. Tapi, jangan salah paham. Ini bukan berarti kita bisa benar-benar mengosongkan dopamin dari otak. Itu mustahil dan berbahaya. Maksud sebenarnya adalah mengurangi aktivitas yang memberikan stimulasi berlebihan dan instan, lalu menggantinya dengan aktivitas yang lebih alami dan butuh usaha, alih-alih scroll HP tanpa tujuan. Coba jalan-jalan di taman, membaca buku fisik, melukis, atau ngobrol langsung dengan teman. Awalnya, mungkin terasa sangat membosankan, karena otak kita sudah terbiasa dengan dosis tinggi. Tapi perlahan, otak akan beradaptasi kembali dan bisa menikmati hal-hal sederhana yang lebih bermakna. Tips praktis lainnya adalah menciptakan friksi atau hambatan buat akses ke HP jadi lebih sulit. Misalnya, jangan taruh HP di samping tempat tidur. Taruh di ruangan lain saat kamu bekerja atau belajar. Atur batas waktu penggunaan aplikasi melalui fitur screen time yang ada di HP kamu. Dan yang terpenting, latih kembali kemampuan fokus kamu dengan teknik seperti deep work. Alokasikan waktu khusus tanpa gangguan sama sekali untuk mengerjakan satu tugas penting, mulai dari 30 menit. Lalu tingkatkan secara bertahap. Pada akhirnya, teknologi itu netral. HP bisa jadi alat yang luar biasa untuk belajar dan terhubung, tapi juga bisa jadi penjara digital yang merampas waktu dan fokus kita. Kuncinya ada di kesadaran dan kontrol diri ini, bukan pertarungan melawan teknologi, tapi pertarungan untuk menguasai pikiran kita sendiri. Jadi, coba ambil waktu sejenak untuk refleksi, selama ini, apakah kamu yang mengontrol HP-mu, atau justru HP-mu yang mengontrol kamu? Jawabannya ada di tanganmu. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Jika kamu merasa video ini bermanfaat, jangan lupa untuk like, komen, dan share ke teman-temanmu. Tulis di kolom komentar, langkah kecil apa yang akan kamu lakukan hari ini untuk mengurangi kecanduan HP, dan pastinya, subscribe channel ini agar kita bisa terus belajar bersama. Sampai jumpa di video berikutnya.